Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wasidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah Masjid Al-Mubarak yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan hadis Riyadhus Shalih, hadis Bulughul Maram, sampai pada babul libas, bab yang berkaitan dengan masalah pakaian, sampai hadis ke-528. Naqalal muallifu rahimallahu ta'ala wa an Imran bin Husain, dari sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu, menyukai, idza an'ama ala abdihi nikmatan, apabila dia memberikan nikmat kepada hambanya, anyara, ia melihat, athara nikmatihi, bekas nikmatnya. Rawahul Baihaqi, hadis diriwayatkan Imam Baihaqi, hadisnya hasan. Bapak ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, hadis ini menerangkan Allah itu menyukai ketika hamba itu mendapatkan nikmat, dan nikmat itu ditampakkan oleh seorang hamba. Jadi misalnya kalau ada orang diberi kenikmatan, misalnya rumah yang baru, maka boleh bertahadus binikmah, boleh mengadakan seperti acara syukuran. Orang diberi kemudahan harta, kemudian hartanya itu diberikan kendaraan yang baru, boleh kendaraan itu ditampakkan. Atau misalnya membeli baju baru misalnya, boleh ditampakkan, karena hal ini merupakan hal yang disukai oleh Allah. Nabi mengatakan Allah itu menyukai, mencintai ketika Allah memberikan nikmat kepada hamba, dan hamba itu memperlihatkan nikmat Allah kepadanya. Nah, maka para ulama itu menyampaikan, boleh seseorang atau dianjurkan bagi seseorang yang mendapatkan nikmat untuk menampakkan nikmat itu, tetapi tidak dengan tujuan untuk kibriyah, tidak dengan tujuan untuk sombong. Ini ada catatannya. Jadi menunjukkan nikmat itu tidak dengan tujuan sombong atau dengan tujuan ingin menyakiti orang-orang yang fakir. Nah, ini tujuannya tidak mengapa untuk ditampakkan. Nah, maka sebagian ulama itu menyatakan tidak mengapa kalau misalnya seseorang itu mendapatkan nikmat, kemudian nikmat itu digunakan untuk membeli pakaian baru, kemudian membelikan kendaraan yang baru, atau membelikan rumah yang baru, itu tidak mengapa. Dan juga tidak mengapa untuk bertahadus dengan nikmat, itu tidak mengapa, dengan catatan tanpa ada tujuan untuk menyombongkan, tanpa ada tujuan untuk menyakiti orang-orang yang tidak punya, itu tidak. Nah, kemudian kaitannya dengan masalah misalnya sekarang itu banyak orang makan,
makanan, kemudian apa, diposting, ya. Kemudian lagi apa namanya, ya beli HP baru diposting, kemudian beli rumah baru diposting. Nah, maka kembali kepada hukum, secara hukum sah-sah saja, ya, dengan tujuan menampakkan nikmat Allah. Itu secara hukum sah, ya. Akan tetapi, ya, untuk menjaga dari penyakit ain, ya, penyakit ain itu ya semacam penyakit ya sihir gitu. Kalau ada orang yang hasad kepada kita, kemudian orang yang hasad itu melihat nikmat yang kita dapat, ya nanti kalau Allah takdirkan kena ain, kita bisa kena ain. Nah, itu demikian, ya. Jadi secara hukum asal tidak mengapa, ya, alhamdulillah, ya, saya baru beli rumah, monggo panjenengan saya undang untuk syukuran, tidak masalah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala kan wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Adapun dengan nikmat Rabbmu tidak masalah fahadits. Nah, jadi seperti postingan ya di WA status itu secara hukum asal tidak masalah. Ya bukan posting wajah ya enggak, ya. Bukan posting wajah, bukan posting anggota tubuh enggak. Jadi posting nikmat itu ya tidak masalah, secara hukum tidak masalah. Tapi untuk kehati-hatian supaya tidak kena penyakit ain dari orang-orang yang hasad, yang sampai kalau Allah takdirkan kita itu kena penyakit bisa hilang nikmat. Nah ini, nah jadi ya, kesimpulan hukumnya tidak masalah. Kita itu memperlihatkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, dan itu merupakan bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan tidak dengan tujuan untuk menyombongkan diri atau dengan tujuan untuk menyakiti orang-orang yang tidak punya. Jadi itu. Nah, kemudian hadis ke 529 dan hadis 530 kita gabungkan. Wa an Aliyin radhiyallahu an, dari sahabat Ali radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, beliau melarang, an lubsil qasiyyi, bisa dibaca qasiyyi, bisa dibaca qisiyyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai pakaian sutra dari daerah Kos. Ini jenis pakaian sutra dari daerah Kos Mesir. Wal muasfar, dan pakaian yang dicelup dengan warna merah. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim, hadisnya sahih. Jadi sahabat Ali ini menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melarang untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra murni, ya, tanpa bahan yang lainnya. Dan sutra ini berasal dari daerah Kos. Kos itu berada di Mesir, ya, dekat daerah Dimyat. Ya, ada ulama nisbahnya kepada Dimyati, itu asal kata daerah Mesir, Dimyat, dan di situ terkenal sutranya itu. Nah, jadi Nabi melarang kaum lelaki untuk memakai pakaian apa, jenis dari daerah Kos. Sutranya sutra tebal dan sutranya sutra murni, itu tidak boleh. Ini yang pertama. Wal muasfar, muasfar itu adalah kain yang dicelup dengan celupan, ya. Kalau dulu itu celupannya bukan seperti sekarang, pakainya dedaunan dari pohon tertentu,
yang asalnya itu berwarna kuning. Nah, ketika kain itu dicelupkan itu berwarna kuning. Setelah kering itu nanti berwarna merah. Nah, jadi merah, ya merahnya itu merah yang tajam. Ya, jadi bukan merah yang agak kehitaman, merah tajam. Ya, jadi itu namanya muasfar. Jadi pakaian yang berwarna merah. Ya, merah darah itu. Ya hampir kayak gitulah, mirip-mirip. Jadi dulu itu pakainya tanaman. Ketika dicelupkan masih basah itu warnanya kuning. Tapi setelah kering diangkat itu merah warnanya. Maka Nabi itu melarang pakaian yang warnanya murni merah semuanya, tanpa ada campuran warna yang lain, tanpa ada campuran kain yang berwarna yang lain, itu tidak boleh. Nah, makanya Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan kalau ada bahan yang lain yang digunakan untuk membuat pakaian yang bercampur dengan warna merah itu tidak apa-apa. Yang dilarang adalah murni warna merah. Nah, dan ini larangan ini memakai kain sutra yang murni dan memakai pakaian dari kain yang berwarna merah semuanya itu khusus untuk laki-laki. Kalau perempuan tidak masalah. Ya, kalau perempuan tidak masalah. Nah, kemudian hadis yang ke-530 ini ada kisah Wa'an Abdillah ibni Amr, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhumah. Qala, beliau berkata, Ro'a alayya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi melihat aku memakai taubaini, dua kain muasfaraini yang berwarna merah. Faqala, kemudian Nabi bersabda, ummuka amaratka bihadza, apakah ibumu memerintahkan untuk memakai kain ini? Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Jadi ini ada kisah Abdullah bin Amr ini memakai baju, ya bagian atas itu warna merah, bagian bawah itu warna merah. Kain atas itu berwarna merah, kain bawah juga berwarna merah murni itu. Kemudian ketika dilihat oleh Nabi, Nabi mengingkari, wahai Abdullah, apakah ibumu itu memerintahkan untuk memakai itu? Nah, ini adalah bentuk keingkaran dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Nah, dari dua hadis ini, ya kita bisa ambil kesimpulan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua jenis pakaian. Satu jenis pakaian yang berasal dari kain sutra murni. Yang kedua adalah pakaian yang berasal dari kain yang berwarna merah murni tanpa ada campuran warna yang lainnya. Nah, kemudian dari hadis ini juga bahwasanya ketika kita itu melihat suatu kemungkaran dan kita mampu untuk menasehati, kita punya kuasa untuk menasehati dengan lisan kita, maka nasihati, ya, tidak boleh mendiamkan. Ya, contohnya misalnya kalau ada anak kita itu berbuat yang tidak baik, maka segera diingatkan. Kalau misalnya ya istri kita melakukan perbuatan yang tidak baik atau tidak benar, segera untuk apa? Untuk mengingatkan. Begitu juga seorang istri ketika melihat suaminya itu berbuat yang tidak baik, maka juga segera diingatkan karena dia mampu untuk mengingatkan. Nah, misalnya kita punya tetangga dan kita mampu untuk mengingatkan, ya kita ingatkan. Nah, ini namanya apa? Ingkarul munkar. Mengingkari kemungkaran dengan lisan, artinya dengan nasihat. Nah, maka ini ditunjukkan oleh Nabi.
Nabi ketika melihat kemungkaran yang terjadi dari sahabatnya dan Nabi mampu melakukan, Nabi melakukan. Untuk apa? Untuk mengingkari kemungkaran itu. Nah, kemudian hadis berikutnya itu berkaitan dengan baju yang misalnya ada terbuat dari apa namanya kain, tapi kain itu bersulamkan. Bersulam itu artinya bermotif, ya. Artinya ada motif di kerah, motif di mana? Di lengan, motif di ini apa namanya tengah baju ini pakai motif. Nah itu bagaimana? Yang motif itu menggunakan kain sutra. Nah maka hadis inilah yang menerangkan. Hadis 531, 532. Wa an Asma'a binti Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, annaha akhrajat, bahwasanya beliau itu mengeluarkan jubbata Rasulillah, jubahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tahu jubah ya, aja tahu jubah. Jadi jubah itu apa namanya, baju panjang dari leher sampai apa ya di atas mata kaki, itu namanya jubah, bukan gamis ya. Kalau gamis itu apa ya, setengah apa namanya ya, nggak sampai bawah, enggak ya, jubah namanya jubah. Bahwasanya Asma binti Abi Bakar itu mengeluarkan jubahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana jubahnya Nabi? Makfufatal jaibi wal kummaini wal farjaini bidibaj, yang mana bagian leher kerah, wal kumaini kedua lengan, wal farjaini ini ya, jadi tengah-tengah ini. Nah itu bersulamkan atau bermotif dengan kain sutra. Jadi jubahnya Nabi itu ya diterangkan di dalam hadis ini, kerahnya itu motifnya ada sutranya, lengannya ada sutra. Begitu juga apa ini ya, tengah-tengah baju ini ya itu ada. Nah jadi apa namanya, ini menunjukkan kalau sutranya kemarin sudah kita bahas, sekedar hanya untuk motif saja dan tidak lebih dari apa kemarin ya, 2, 3 atau 4 apa ini, 4 jari, tidak lebih dari itu tidak masalah ya. Misalnya hanya 1 garis ya, besarnya hanya 1 jari misalnya, ini lebarnya, itu tidak masalah ya. Yang penting tidak melebihi apa 4 ya, 4 jari ini. Nah jadi inilah yang disampaikan oleh Asma binti Abu Bakar ketika mengeluarkan jubahnya Nabi. Nah jubahnya itu apa, bermotifkan, lehernya ada kerahnya, itu ada apa namanya ya, garis apa sutranya, lengannya juga sama, kemudian potongan di sini di tengah juga ada. Nah kemudian di dalam riwayat Muslim ada tambahan, kanat ingda Aisyah hatta kubidat. Jubah ini dulu ketika beliau wafat, jubah ini disimpan oleh Aisyah hatta kubidat, sampai beliau meninggal dunia. Fakobat tuha, kemudian diambil, disimpan oleh Asma binti Abi Bakar. Siapa Asma binti Abu Bakar ini? Ya saudarinya Aisyah. Nah, saudarinya Aisyah. Nah disimpan. Nah kemudian diceritakan, wa kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering apa? Sering memakainya. Fanahnu nagsiduha lil mardo nastasfi biha. Sampai-sampai jubah itu ya kami menyucinya untuk orang yang sakit dan kami jadikan sebagai obat.
Jadi jubahnya Nabi itu dipakai oleh seseorang, ya dicuci, kemudian dipakai oleh seseorang yang sakit, digunakan sebagai apa? Oh, obat. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya, hadis 533. Wazadal Bukhari fil adabil mufrad, dan Imam Bukhari menambahkan di dalam kitab Adabul Mufrad, wa kana yalbasuha, dan Nabi memakainya lil wafdi, untuk menemui utusan, dan dipakai untuk sholat Jumat. Nah, jadi Nabi ketika masih hidup memakai jubah itu untuk menemui tamu, ya, dan juga digunakan untuk apa? Sholat Jumat. Nah, Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, di dalam 3 hadis ini ada beberapa kesimpulan hukum. Yang pertama, kain sutra apabila digunakan untuk motif, entah itu di kerah, entah itu di lengan, entah itu di potongan tengah, maka diperbolehkan selama tidak melebihi lebar 4 jari, ya, 2, 3, atau 4. Kalau melebihi itu tidak boleh. Nah, kemudian yang kedua, di dalam hadis yang telah disebutkan tadi, bolehnya seseorang, ya, artinya boleh untuk berobat dengan bekas Nabi Muhammad SAW. Makanya kan dulu para sahabat itu bertabaruk. Bertabaruk itu artinya bertabaruk, meminta berkah dari bekas yang menempel dari Nabi Muhammad SAW. Air wudhunya, para sahabat juga mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatnya. Ya, kemudian sampai keringatnya dan juga sampai pakaiannya itu meminta keberkahan dari apa yang pernah menempel pada Nabi Muhammad SAW. Tapi ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun yang lainnya itu tidak. Ya, jadi bertabaruk dengan asarnya Nabi itu tidak mengapa. Ya, kecuali apa? Ya, kalau yang lainnya itu tidak boleh. Itu khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Karena dituturkan oleh siapa? Ya, di sini ditambahi oleh riwayat Imam Muslim, digunakan untuk apa? Obat. Ya, jubahnya Nabi yang sering dipakai oleh Nabi itu digunakan untuk apa? Untuk mengobati orang yang sakit dengan keberkahan baju beliau. Tapi dengan catatan, ini khusus untuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam hadis ini menunjukkan tajamul. Tajamul itu artinya berdandan yang rapi, berdandan yang bagus untuk menemui tamu. Makanya disebutkan oleh Asma binti Abu Bakar, dulu itu Nabi memakai jubah yang baik ini, yang bagus ini untuk apa? Menemui tamu atau menemui utusan. Nabi itu banyak kedatangan utusan, ya, banyak tamu Nabi itu. Nah, ketika menemui tamu itu menggunakan jubah ini, dan jubah ini adalah jubah yang diantara yang bagus yang dikenakan oleh Nabi. Dan juga jubah ini sering digunakan Nabi untuk apa? Sholat Jumat. Ini menunjukkan kalau sholat Jumat ataupun menerima tamu, apalagi ya seorang tokoh, ya misalnya kalau menemui utusan atau tamu yang menggunakan pakaian yang bagus, pakaian yang rapi, kan demikian. Nah, itu kita selesai babul libas. Alhamdulillah sudah 533 hadis. Masya Allah, kalau hafal paham itu luar biasa. Nah, jadi fuqaha itu. Sebelum saya lanjut ke Kitabul Janaiz, monggo barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Monggo, ada yang ditanyakan dari yang sudah disampaikan, monggo barangkali ada yang mau disampaikan.
yang motif-motif yang kehidupannya Nabi Muhammad itu kan lebih dari 4 hari kan nggak boleh ya. Itu alasannya apa tadi? Kalau nggak boleh lebih dari. Ya, kalau alasan itu karena ada hadis yang menerangkan demikian. Ya, kalau alasannya itu ada hadis yang menerangkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadis ke apa namanya, hadis dari Umar bin Khattab kemarin sudah kita bahas. Nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an lubsi al hariri illa maudhi'a isba'i. Boleh pakai motif tapi tidak lebih dari apa namanya 4 jari ini. Nah, adapun kalau ditanya kenapa sebabnya, ya di sini tidak disebutkan sebabnya. Ya, tidak disebutkan sebabnya, ini hanya batasan. Ya, batasan bolehnya demikian. Nah, jadi tidak disebutkan mengapa 4 itu kan, tidak disebutkan alasannya mengapa, itu tidak disebutkan. Nah, jadi Nabi hanya apa namanya, Ibnu Umar hanya meriwayatkan Nabi itu boleh ya ada motifnya selama motif itu tidak lebih dari lebar 4 jari. Kalau ditanya mengapa sebabnya, wallahu a'lam, itu tidak disebutkan sebabnya. Ya, motif sutranya. Kalau bukan sutra tidak masalah itu. Ya. Misalnya juga misalnya ini, kalau dalam fikih demikian, kainnya kain sutra, motifnya itu kain biasa, ya tidak boleh tetap, karena asalnya memang kain sutra. Nah, itu di apa pembahasan fikih demikian, karena yang lebih banyak apanya, lebih banyak kain sutranya, itu demikian. Silahkan yang lainnya, monggo ya. Untuk laki-laki merah marun tidak termasuk ya. Merahnya itu ya seperti ini merah, benar. Atau disebutkan sebagian merah yang seperti anuknya orang apa namanya, orang Hindu atau orang apa tuh, Buddha itu yang itu. Ada lagi silahkan. Baik, kita lanjutkan. Kitabul Janais, kitab yang menerangkan masalah janais. Janais itu jamak dari jenazah. Ya, janais itu jamak dari jenazah. Kalau dibaca fathah janazatun artinya mayit, mayit. Kalau dibaca jinazatun itu artinya keranda. Ya, jenazah itu keranda yang digunakan untuk apa? Naruh mayit. Nah, jenazah. Makanya kita itu menyebutnya jenazah. Ya, jadi jenazah itu artinya mayit. Jenazah itu artinya apa? Keranda. Yang kalau bahasa kita namanya katil kan itu. Nah, ini jadi kitabul janais. Nah, bab ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengingatkan kita semua bahwasanya manusia itu akan menikah. Manusia itu pasti akan mati. Dan orang yang meninggal, orang yang mati itu punya hak atas kita. Nah, jadi sesuatu yang pasti yang tidak mungkin bisa kita hindari adalah al-mautu, yaitu kematian. Itu sudah nas Al-Qur'anul Karim. Nanti juga ada disampaikan hadis dari Nabi. Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Hafal ayatnya kita itu. Setiap ya makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Yang mati itu kan hakikatnya apa? Pisahnya jasad dengan roh yang meninggalkan jasad. Nah, jadi manusia itu komponennya ada roh, ada jasad, ada akal, ada nafsu, ada hawa.
Nah, ini komponen manusia. Yang kelihatan kan hanya jasad. Keinginan kita itu kan hawa itu. Ya, kita juga punya nafsu. Ya, kita juga punya akal. Dan kita juga punya hati. Nah, maka hakikat kematian itu ya berpisahnya ruh dengan jasad. Nah, makanya yang terbaik bagaimana kita itu menyiapkan kematian. Bagaimana kita itu istiqdat menyiapkan sesuatu yang pasti. Cuman jarang kita ingat, ya, jarang kita ingat. Padahal itu yang nasihat yang terbaik itu adalah kematian. Ya, wakafa bil mauti wa'idun, dan cukuplah kematian itu sebagai apa? Sebagai pengingat. Makanya Allah sampaikan, orang itu melakukan sholat berat apa enggak berat? Orang sholat itu berat, Pak. Wa innaha lakabiratun inna alal khosyi'in. Sholat itu berat. Itu yang mengatakan Allah. Inna alal khosyi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa yang orang yang khusyuk? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya itu akan merasakan mudah, enteng melakukan sholat. Siapa mereka? Orang yang yakin akan bertemu dengan Allah. Orang yang yakin akan kembali kepada Allah. Coba kalau orang misalnya tahu ajalnya itu besok, kira-kira hari ini malam ini sholatnya kencang ya. Contohlah orang itu divonis besok malam itu akan dihukum mati. Ya, kira-kira sholatnya mudah enggak? Mudah, Pak. Nah, jadi mempersiapkan kematian itulah dengan apa? Dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kaitannya dengan masalah hadis Bulughul Maram itu adalah yang berkaitan dengan hak-hak mayit. Nah, yang berkaitan dengan apa? Hak-hak mayit. Ya, jadi yang dibahas di dalam kitab Bulughul Maram itu bagaimana hak-hak mayit itu kita tunaikan. Apa hak-hak mayit itu? Hak mayit itu ada 4. Ya. Hak mayit itu ada 4. Apa saja hak mayit? Yang pertama adalah ghusluhu, memandikannya. Ini haknya mayit, memandikannya. Yang kedua, takfinuhu, mengkafani mayit. Ini haknya mayit, mengkafani. Yang ketiga, wassalatu alaihi, ya, menyolati mayit. Dan yang keempat, wadafnuhu, menguburkan mayit. Jadi nanti kita akan membahas tentang 4 masalah ini. Ya, bagaimana memandikan mayit, hadis-hadisnya apa saja. Kemudian bagaimana mengkafani mayit, nanti hadis-hadisnya apa saja. Menyolati mayit, hadis-hadisnya apa saja. Begitu juga menguburkan mayit, hadis-hadisnya apa saja. Nah, dan juga bagaimana perbedaan ulama di dalam masalah itu, yaitu nanti insya Allah akan kita bahas ya pada bab Kitabul Janaiz. Nah, kita masuk hadis yang pertama di dalam Kitabul Janaiz. Hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru dzikra hadzimil ladzati, perbanyaklah kalian mengingat hadzimil ladzat, sesuatu yang memutus segala kenikmatan dunia, al-mauti, yaitu kematian. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, wan Nasa'i, wasohahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadisnya itu sahih. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya
perkara yang bisa memutuskan segala nikmat itu adalah apa? Kematian. Maka banyak ya kita dapati, entah mendengar langsung atau melihat langsung, ya seseorang itu dalam puncak-puncak kejayaannya, ya puncak-puncak kenikmatannya, ya tiba-tiba mati. Ada yang demikian. Dia dalam puncak kejayaan, hartanya banyak, rumahnya besar, dan dia juga sehat, ya tapi memang Allah itu tidak memandang. Makanya syarat kematian itu bukan sakit, ya jadi orang itu syarat kematian tidak sakit, ya bukanlah sakit menjadi syarat kematian, artinya orang itu kalau sakit pasti mati, tidak. Ya, jadi kadang-kadang ada orang masuk rumah sakit, ya kemudian ditunggui oleh orang yang sehat. Ya, kemudian ketika yang sakit itu sudah sembuh pulang dari rumah sakit, yang sehat mati. Ada yang kayak gitu. Maka saya sampaikan, ya syarat mati itu bukan sakit. Artinya orang mati itu tidak harus sakit, tidak, yang sehat juga ada yang mati. Nah jadi namanya pemutus, hazim itu namanya pemutus. Pemutus itu ya tiba-tiba. Nah, yang namanya memutus itu kan tiba-tiba, Pak. Lagi puncak-puncaknya, puncak kekayaannya, puncak kenikmatannya, tiba-tiba Allah putus kenikmatan itu, mati. Nah, makanya luar biasa apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu pernah ditanya oleh seseorang, wahai Ibnu Mas'ud, ayyun nasi aqyas. Aqyas itu mana manusia yang paling pandai? Ya, kalau ada orang namanya Aqyas, itu artinya pandai. Ya. Kemudian dijawab, faqala aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang banyak mengingat kematian. Wa asanuhum lima ba'dahu istidadan, yaitu orang yang paling baik mempersiapkan kematian, dan merekalah orang-orang yang pandai. Nah, ini karena hadim itu kan memutus, Pak. Artinya memutuskan tiba-tiba, Pak, itu. Nah, tapi di dalam mempersiapkan kematian itu adalah dengan ketaatan. Ya, makanya apa yang disampaikan oleh para ulama ya demikian. Kita itu mempersiapkan kematian itu dengan amal. Ya, bukan dengan mengumpulkan harta itu tidak. Jadi hadis ini ya hanya sekedar mengingatkan, oh ternyata ada perkara yang bisa memutuskan segala nikmat, yaitu kematian. Ya, mudah-mudahan kita itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pekan depan tarawih atau ya, ya, kenapa? Ya sudah, mudah-mudahan setelah Syawal kita bisa bertatap muka kembali insyaallah taala. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka